ighfir lil mu'minin wal mu'min wal muslimina wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihfatna ya Allah ala kullil bala fa innaka anta khairul hafizin. Ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami atas segala bala ya Allah, termasuk wabah yang sedang melanda negeri ini dan dunia ini ya Allah, karena Engkaulah pelindung penjaga yang terbaik ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah, tolonglah kami. Wa innaka anta haqqun nasirin, karena Engkaulah penolong yang sesungguhnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah Engkaulah penolong dan pelindung kami. Bimbinglah kami untuk langkah-langkah hidup kami selanjutnya ya Allah, untuk benar-benar istiqomah dalam menuhankan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami apabila selama ini kami angkuh sombong dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami saat ini. Bimbinglah kami sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Demikian pula orang tua kami yang masih hidup. Bimbinglah anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang solih sebagaimana solihnya Ismail yang selalu patuh taat kepadamu dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bimbinglah pula ya Allah pikiran, ucapan hati para pengambil kebijakan di negeri ini ya Allah. Arahkan pikiran-pikiran, ide-ide mereka untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran mereka yang bisa merusak negeri dan kehidupan negeri ini. Engkaulah yang Maha mengetahui. Engkau sanggup berbuat dari segala sesuatu yang kami tidak sanggup melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah fi kaluhil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi akhirah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik penguasa alam semesta ini, yang memiliki hidup ini. Kita termasuk orang-orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup dalam kondisi sehat, serta kesempatan bertemu kembali di hari mulia, hari yang diberkahi Allah, hari berkumpul orang-orang yang beriman untuk lebih dekat kepada Allah, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini sangat singkat. Kita semua menuju titik yang sama, kematian. Tapi tidak satu pun yang tahu kapan dan di mana ia akan dimatikan. Yang perlu kita ingat bahwa mati itu tidak harus menunggu tua. Mati itu juga tidak harus menunggu sakit. Kapan saja dan di mana saja bisa terjadi. Karena itu kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan ini. Serta di hari mulia ini mudah-mudahan hari ini benar-benar semakin menambah kita dekat kepada Allah, semakin mendapat kita taat kepada Allah. Karena itu setiap Jumat kita diingatkan untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan jangan akhiri hidup ini kecuali kamu dalam keadaan muslim, yaitu orang yang benar-benar tunduk patuh taat kepada Allah. Itu tersirat dalam surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Muslim yang dimaksudkan oleh Allah adalah orang yang benar-benar tunduk patuh taat kepada Allah. Bukan sekedar identitas nama agamanya Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita memang dalam situasi kondisi yang masih belum normal atau belum seperti biasanya. Kadang-kadang kegelisahan, ketakutan meliputi kita di tengah wabah yang masih melanda negeri kita. Kita pun tidak tahu kapan ini berakhir. Dan sepanjang perjalanan hidup kita pasti belum pernah mengalami situasi seperti ini baru kali ini. Mau tersenyum pun sulit karena kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Berkumpul pun kita lihat-lihat siapa yang tempat kita berkumpul, di mana kita berkumpul. Karena itu kita memang berusaha ikuti anjuran para ahli. Gunakan masker di tempat-tempat yang memang rawan. Tidak sembarang berkumpul kecuali kepada orang yang benar-benar kita kenal dekat, seperti keluarga. Tidak mungkin kita memakai masker terus dalam rumah. Tidak mungkin kita tidak berkumpul di dalam rumah, tapi kita percaya orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau ada indikasi terasa sakit, cepat-cepatlah segera mengatasi, berobat, usaha-usaha, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita tetap sholat berjamaah di masjid karena kita orang yang percaya kekuatan kebesaran Allah SWT. Tapi kalau badan terasa kurang nyaman, fisik tidak fit, tidak ke masjid pun tidak apa-apa, tidak sholat berjamaah di masjid pun tidak apa-apa. Tapi kalau dalam posisi fit, kuat, kondisi sehat, lebih baik berjamaah di masjid, itu lebih baik. Karena Allah menjamin kita. Karena itu jamaah yang berbahagia dalam beriman kepada Allah. Iman itu kalau semakin kuat otomatis akan menguatkan imun kita. Sekalipun imun orang yang kuat belum tentu imannya kuat. Tapi iman kita, yakin kita kepada Allah, pasti akan mendorong kekuatan kepada Allah, imun pada diri kita. Karena jemaah bahagia, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah itulah orang-orang yang muslim sungguh-sungguh.
Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang diikuti dengan amal solehnya, itulah orang-orang yang istiqomah. Itulah yang Allah tuntut, Allah perintahkan kepada kita seperti yang dicontohkan para nabi. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Bagi Allah tidak sulit untuk membuat api itu dingin, untuk membuat api yang harusnya mencelakakan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cukup berdoa dalam Ali Imran 173, pasrah kepada Allah, penguasa alam semesta ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindungku dan penolongku. Dalam kondisi seperti ini, perhatikan, sombongnya manusia pun tidak berdaya saat ini. Mana bom-bom atom, bom-bom nuklir yang hebat bisa memusnahkan manusia, ternyata pun tidak berdaya menghadapi wabah atau virus corona ini. Nabi Allah berkata kepada api, ya nari kuni badan wassalaman ala Ibrahim, surah Al-Anbiya ayat 67. Hai apiku, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bukan kita sudah sering dengar pernyataan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya bagi Allah sesuatu urusan itu kalau Allah berkehendak, Allah cukup mengatakan jadi akan terjadilah, tidak akan terjadi tidak akan terjadilah. Mudah-mudahan keyakinan ini masih ada pada diri kita. Kalau Allah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada satupun yang sanggup memaksakannya. Allah berjanji kepada orang-orang yang benar-benar menuhankan Allah, orang-orang yang istiqomah seperti yang diperintahkan dalam surah Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaih, istiqomahlah kamu dalam beriman kepada Allah, dalam menuhankan Allah. Bukan hanya berkata Allah Tuhanku, tapi sungguh-sungguh mematuhi, mentaati Allah. Itulah orang istiqomah. Bukan sekedar rajin sholat, rajin siam, rajin umroh, tapi sungguh-sungguh mematuhi, mentaati Allah. Apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Quran, yang intinya manusia digiring untuk menuhankan Allah. Jangan menuhankan hartamu, jangan menuhankan dunia, jangan menuhankan jabatanmu, jangan menuhankan popularitas dirimu. Innal hamda wa ni'mata lillah wal mulka lahu la syarikalah. Sesungguhnya pujian itu, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, kekuasaan itu milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Tapi sebaliknya, kalau tiga hal itu menggeser Allah dalam hidup kita, maka sebetulnya kita sudah termasuk ada noda-noda syirik dalam hidup kita. Itu yang Allah contohkan. Orang yang tidak mau menunaikan zakat saja dikategorikan orang yang syirik, sekalipun mengaku beriman. Fussilat ayat 6 ayat 7. Wastaqimu ilaihi wa wastaghfiruh, minta ampunlah kamu kepada Allah kalau kamu pernah keliru dan salah dulu. Wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Alladzina la yu'tunuz zakah, mereka tidak mau menunaikan zakat. Menunaikan zakat, tidak mau menunaikan zakatnya termasuk mensekutukan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mentaati Allah dengan hartanya. Begitu cinta dan bangganya dengan hartanya. Kepada orang-orang yang betul-betul beriman dan istiqomah dalam imannya kepada Allah, malaikat akan mendampinginya. Sebagaimana Allah pernah menolong Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah pernah menyelamatkan Nabi Muhammad, sebagaimana Allah pernah menyelamatkan Ka'bah arah kita sholat. Ketika mau dihancurkan tentara Abraha yang gagah berani dan sombong, cukup Allah dengan mengirim burung-burung ababil. Farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Allah mengirim burung-burung ababil dan melempari batu-batu yang kecil panas, melumpuhkan tentara gajah yang sombong bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Tolong lihat lagi Al-Quran, baca lagi Al-Quran. Bahkan pendapat ada mengatakan dengan Anda menyanyi, berbeda tentu dengan baca Al-Quran. Menyanyi saja bisa menambah kekuatan imun karena gembira, apalagi membaca Al-Quran. Membaca aja sudah nyaman, apalagi tahu artinya.
apalagi bisa mematuhi apa yang ada di dalamnya. Karena itu Allah ingatkan kita, Ka'bah itu masih ada contoh bukti. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini, Ka'bah itu. Allazi at'amahum min ju', yang memberi kamu makan dari lapar. Coba renungkan saat ini baik-baik. Kita bisa bertahan hidup ini karena makan, minum. Kita makan dan minum itu bisa karena ada yang kita makan, ada yang kita minum. Pernahkah kita bertanya, siapa yang menciptakan beras yang kita olah jadi nasi itu? Adakah pabrik yang bisa menciptakan beras itu? Kita hambur-hamburkan di warung restoran yang mahal, ikan yang macam-macam. Pernah kita bertanya, pabrik mana yang menciptakan ikan, sayur, lauk yang kita makan tiap hari? Ingat kepada Allah. War-Razzaq allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang menimbulkan rasa aman kamu dari rasa takut. Kembalilah kepada Allah. Janji Allah kepada mereka, surah Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan kemudian dia istiqomah dengan pernyataannya itu. Sebab mohon maaf, banyak orang yang berkata Allah Tuhan saya, siapa Tuhanmu Allah, tapi tidak mentaatinya. Itu tidak ubahnya dengan iblis. Iblis itu percaya dengan Allah tapi tidak taat ketika disuruh sujud kepada Adam. Jangan menjadi profil yang seperti itu dalam hidup kita. Kepada orang-orang yang benar-benar menuhankan Allah, berkata Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah dengan pernyataan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat yang tidak tampak seperti virus corona itu akan turun mendampingimu. Ala takhafu, jangan kamu takut. Karena itu jamaah, di kondisi seperti ini jangan terlalu takut berlebihan. Takut itu wajar, karena itu waspada, hati-hati, tapi jangan terlalu takut. Itu yang membuat kita drop. Percayalah kepada Allah. Ala takhafu wala tahzanu, jangan kamu sedih, jangan gelisah. Demikian Al-Ahqaf ayat 13-14 juga Allah janjikan, Nalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ala takhafu wa la tahzanu ulaika ashabul jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian dia benar-benar istiqomah, maka dia tidak akan merasa takut. Mereka tidak akan sedih. Mereka adalah calon-calon penghuni surga. Fussilat ayat 30 Allah tegaskan juga, Allah kasih informasi, Allah kasih spirit. Karena hidup di dunia ini cuma sementara, permainannya kalau tidak susah senang, senang susah. Tapi Allah kasih tahu lewat malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan surga karena kamu iman dan istiqomah nanti pada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Kemudian 31 Fussilat Allah tegaskan, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami inilah Allah bersama malaikat-malaikatnya, penolong-penolong kalian, auliyaukum, wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu jangan berbahagia. Mari yang pertama, kembali kepada Allah. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, dibaca lagi. Belum bisa pelajari lagi. Pelajari artinya, pahami, taati. Kalau tidak ngerti, tanyakan Ustadz. Kalau itu kita betul-betul percaya kepada Allah. Kedua, jagalah hubungan di antara kita dengan baik. Persaudaraan kita. Kalau punya kelebihan, bantulah saudara kita yang susah dan susah. Banyak-banyaklah berbuat baik.
Dan tidak kalah pentingnya, orang yang istiqomah itu selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Kita disuruh sholat itu untuk ingat sama Allah. Waqimi sholah li zikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Sholat Jum'ah ini diperintahkan juga untuk ingat kepadaku. Ternyata apa yang diajarkan Allah dalam berbagai macam tuntunannya agar kita selalu ingat kepada Allah. Number one, nomor satu, zikrullah katsira. Pribadi Nabi selalu ingat kepada Allah dalam seluruh aktivitas hidup kita. Ada 3 yang paling pokok dalam beribadah, dalam menjadi orang istiqomah. Lakukan semua aktivitas billah. Billah artinya dengan Allah, bersama Allah agar dirahmati Allah. Karena itu mulailah segala sesuatu dengan ingat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, setiap keluar rumah kemana saja, tapi catatan, tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting, tidak ada manfaatnya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu, tidak penting. Karena itu tuntunan Nabi. Apabila keluar rumah, ucapkan, ingat sama Allah, Bismillahi tawakkaltu, dengan namamu ya Allah. Cukuplah engkau yang menjadi wakilku, penolongku, pelindungku. Kemudian dalam setiap gerak kita latih lagi ingat kepada Allah. Ketika mau makan, ketika mau minum, bahkan bersin pun seharusnya kita ingat kepada Allah. Yang kedua, lillah. Hiduplah lillah. Hiduplah untuk mentaati Allah. Aku lakukan ini karena Allah. Aku tinggalkan ini karena Allah. Lillah. Yang ketiga, ilallah. Semua yang aku lakukan itu menuju Allah, mengharap ridha Allah. 3 hal ini mudah-mudahan selalu ada dalam diri kita. Yang pertama, billah, bersama Allah. Selalu ingat. 2, lillah, mentaati Allah. Ketiga, ilallah. Semua yang kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Istiqomah kita dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fi ta'atillahi wa rasulil karim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamda wa ni'mata lillah wal mulka lahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Pesan Allah buat kita yang mengaku beriman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, berkata percaya kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ikuti petunjuk Allah, patuhi Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri melihat dirinya masing-masing. Apa yang ia lakukan selama ini? Bagaimana sikap hidupnya selama ini? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Allah sangat tahu apa yang telah kalian lakukan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'min wal muslimina wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihfatna ya Allah ala kullil bala fa innaka anta khairul hafizin. Ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami atas segala bala ya Allah, termasuk wabah yang sedang melanda negeri ini dan dunia ini ya Allah. Karena Engkaulah pelindung, penjaga yang terbaik ya Allah. Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah kami. Wa innaka anta haqqun nasirin, karena Engkaulah penolong yang sesungguhnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah Engkaulah penolong dan pelindung kami. Bimbinglah kami untuk langkah-langkah hidup kami selanjutnya ya Allah, untuk benar-benar istiqomah dalam menuhankan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami apabila selama ini kami angkuh sombong dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kami saat ini. Bimbinglah kami sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Demikian pula orang tua kami yang masih hidup. Bimbinglah anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang solih sebagaimana solihnya Ismail yang selalu patuh taat kepadamu dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bimbinglah pula ya Allah pikiran, ucapan hati para pengambil kebijakan di negeri ini ya Allah. Arahkan pikiran-pikiran, ide-ide mereka untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran mereka yang bisa merusak negeri dan kehidupan negeri. Engkaulah yang Maha mengetahui. Engkau sanggup berbuat dari segala sesuatu yang kami tidak sanggup melakukannya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.